Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arina Nasyila dengan NIM channel E025039 dari kelas R001 Program Studi Keuangan Daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengapa kita bekerja, berbelanja, atau memiliki usaha selalu berkaitan dengan pajak? Sebenarnya untuk apa pajak itu digunakan dan mengapa kita wajib membayarnya? Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori-teori pemungutan pajak, serta asas-asas pemungutan pajak dalam mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur kewenangan negara dalam memungut pajak serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara. Secara undang-undang, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tidak ada imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, pajak bukan sumbangan sukarela, tapi kewajiban hukum. Supaya lebih paham, ada beberapa unsur yang penting dalam pajak, yaitu iuran dari rakyat kepada negara bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak ada imbalan langsung, digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat. Jadi, meskipun kita tidak menerima manfaat secara langsung, sebenarnya pajak kembali ke kita dalam bentuk fasilitas umum. Lalu, kenapa sih pemerintah perlu memungut pajak? Yaitu karena pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan fungsi pemerintahan, menyediakan pelayanan publik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Contohnya seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, hingga gaji pegawai negeri. Semua itu berasal dari pajak. Pajak memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi anggaran. Artinya pajak dipakai untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji aparatur negara. Kedua, fungsi mengatur. Di sini pajak digunakan untuk mengendalikan konsumsi, mendorong UMKM, serta menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, pajak bukan cuma untuk pemasukan negara, tapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi. Untuk menjelaskan kenapa rakyat wajib membayar pajak, ada beberapa teori. Yang pertama, teori asuransi. Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat, maka rakyat membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi. Kedua, teori kepentingan. Pajak berdasarkan kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan atau perlindungan yang diperoleh dari negara, semakin besar pula pajak yang dibayar. Contohnya, perusahaan besar yang banyak menggunakan fasilitas negara biasanya akan membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan pedagang kecil. Ketiga, teori daya pikul. Pajak berdasarkan daya pikul masing-masing orang. Mengukurnya dapat dengan melihat besar penghasilan atau objektif dan besarnya kebutuhan material atau subjektif. Contohnya, orang berpenghasilan 50 juta tentu membayar pajak lebih besar dibandingkan orang yang berpenghasilan 3 juta. Ini yang kita kenal sebagai pajak progresif. Keempat, teori bakti. Membayar pajak dianggap sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Kelima, teori daya beli. Pajak sebagai cara negara mengambil sebagian kemampuan belanja atau daya beli masyarakat, lalu menggunakannya kembali untuk kepentingan umum. Dan terakhir, teori pembangunan. Pajak dipakai sebagai sumber daya utama pembangunan nasional, seperti jalan tol, bandara, dan proyek infrastruktur. Semua teori ini menunjukkan bahwa pajak sebenarnya kembali lagi untuk masyarakat. Asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili, yaitu negara berhak memajaki orang yang tinggal di wilayahnya atas seluruh penghasilannya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, WNI tinggal di Indonesia dapat gaji dari Indonesia dan dividen dari Singapura. Indonesia tetap berhak mengenakan pajak atas keduanya. Kedua, asas sumber. Berarti negara berhak memajaki setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa melihat orangnya tinggal di mana.
Contohnya, WNA tinggal di Jepang, tapi dapat dividen dari perusahaan di Indonesia, maka Indonesia tetap boleh memungut pajak karena sumbernya dari Indonesia. Ketiga, asas kebangsaan. Negara berhak memajaki setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, tanpa melihat orangnya tinggal di mana. Contohnya, penerapan kuat asas ini ada di Amerika Serikat, yang tetap memajaki warga negaranya meskipun tinggal di luar negeri. Jadi, kesimpulannya adalah hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan pajak harus bersifat adil, pasti, efisien, dan sederhana. Asas dan teori pemungutan pajak menjadi dasar dalam menentukan kewenangan pajak. Pajak adalah bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan. Setiap jalan yang kita lewati, sekolah yang kita gunakan, dan fasilitas umum yang kita nikmati, semua berasal dari pajak yang kita bayarkan bersama. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami tentang pengertian hukum pajak, alasan pemerintah memungutan pajak, teori, serta asas pemungutan pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.